Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. It's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. It's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Anwar. Saya CGP Angkatan 7, berasal dari SMP Negeri 1 Kasiman. Dalam webinar ini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sudah, Pak. Latar belakang budaya positif adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya, tapi juga dari lingkungan yang ada. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada tata aturan kelas, patuh pada tata aturan sekolah. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki kedisiplinan diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Guru dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Dari pernyataan tersebut, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan yang berpedoman pada profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif.
Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa mikosensi tentang makna kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala, sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukur kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Menurut Dian Goosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 1. Hukuman diberikan saat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh dan takut membuat kesalahan. Di dalam hukuman ini bersifat ketidakterencanaan, murid tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, yaitu guru, berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, di sini disiplin yang menggunakan hukuman biasanya anak itu tidak tahu kalau mereka itu akan dihukum. Misalnya, terlambat sekolah, kemudian tahu-tahu disuruh lari ke lapangan 3 kali, mungkin 2 kali, atau mungkin disuruh untuk menulis pernyataan sejumlah 10 kali. Nah, itu akan membuat psikologi anak atau psikis anak itu akan menjadi tersakiti dan akhirnya membuat anak tersebut ada rasa dendam di dalam dirinya. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi merupakan akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di masyarakat atau sebuah lingkungan maupun peraturan. Di sini, untuk konsekuensi, dia sudah terencana atau sudah disepakati, dibuat oleh pihak guru atau sekolahan, murid sudah mengetahui yang akan diterima apabila melanggar peraturan tersebut. Sedangkan untuk disiplin yang menggunakan restitusi di sini adalah proses untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid mencari solusi, dari motivasi internal mengajarkan murid menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan saling menguntungkan antara guru dan murid.
Nah, di sini bedanya kesepakatan kedua belah pihak. Namun, cara mencari solusinya itu anak sendiri yang mencari solusi. Contohnya adalah ketika anak terlambat atau tidak mengerjakan tugas. Anak tersebut ditanya apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan apabila mereka terlambat. Kalau dia menjawab tidak, berarti dia sudah tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Terus apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut? Nah, di sini guru mencoba untuk mendampingi anak dan mengajarkan anak untuk bisa mencari solusinya. Mungkin dengan anak mencari memasang alarm atau mungkin tidur lebih awal seperti itu. Dan itu anak sendiri yang mencari solusinya. Berikut adalah tabel terkait hukuman, disiplin konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh, tabel ini adalah merupakan apa yang dialami oleh anak. Jika dia dihukum, jika dia mendapatkan konsekuensi dan restitusi. Yang pertama adalah, apabila dia dihukum, yang dirasakan adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan apabila konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, apabila kita menggunakan restitusi, yang dialami anak adalah satu, restitusi merupakan pilihan. Muatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya adalah korban akan mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan, apa yang dialami murid akan terpecahkan, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, dan murid akan fokus pada pemecahan masalah pada jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, agama, bahasa. Menurut Gossen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus melakukan begini dan begitu. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 7. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu hal yang fleksibel Bapak Ibu Guru semuanya ya. Jadi kita sesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak-anak. Di sini ada contoh yaitu keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan perlu merasa aman. Sedangkan keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Nah, untuk kelas 7 di sini, hormat. Hormat di sini, kami meyakini bahwa
sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Selanjutnya adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia diantaranya adalah 1 kebutuhan untuk bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 kebebasan, 4 kesenangan, 5 penguasaan. Baik, kita akan membahas terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia, bahkan makhluk hidup di dunia pada dasarnya melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Kita makan karena dengan makan kita bisa bertahan hidup. Kita menonton film bersama keluarga karena butuh kesenangan. Kita belajar karena butuh mendapat keterampilan. Semua kebutuhan sebetulnya bermuara untuk melangsungkan hidup. Pernahkah Anda melihat ada siswa yang memalak temannya? Sekilas, ini jelas perbuatan yang meresahkan. Saya sendiri pernah menegur anak yang memalak uang. Namun akhirnya saya sadar bahwa hal tersebut yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada yang memalak karena memang tak punya bekal, tak punya ongkos pulang, butuh bertahan hidup. Ada yang memalak karena ikut-ikutan kelompoknya, butuh diterima atau kekuasaan. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik, maka besar kemungkinan akan terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Nah, berikut adalah contoh kebutuhan bertahan hidup. Makan, minum, sehat, dan merasa aman merupakan beberapa contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makan, olahraga, membeli perlindungan. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contohnya adalah kebutuhan adalah rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap, berprestasi, memimpin, atau menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal baru. Terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan merasa senang, gembira, humor, tertawa, dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan, dan pembelajaran bermakna, bermain sambil belajar. Ketika kita menemukan perilaku anak yang tidak sesuai aturan, ada baiknya kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang ia butuhkan. Misal, ketika ada anak yang sering mengejek temannya, kita bisa tanyakan mengapa ia melakukan hal tersebut. Jika siswa menjawab, "Senang saja, Bu," atau "Senang saja, Pak," lantas kita tahu ia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Setelah tahu kebutuhan dasar yang hendak anak-anak penuhi, kita bisa membimbing mereka memperbaiki perilakunya, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol diantaranya adalah 1. Sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan 5. Guru sebagai manajer. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan menghukum biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir-nyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah
Perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Nah, ini sangat tidak disarankan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Guru pada posisi ini biasanya, guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan membuat rasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan. Di sini adalah kekecewaan yang mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat rasa bersalah ini adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru pada posisi ini sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasanya dilakukan pada posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung kepada gurunya, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan pada posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol ini, pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah, atau mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu, kembali kepada kedua posisi tersebut bisa dilakukan. Guru pada posisi ini biasanya, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan yang dilakukan, guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib tersebut. Berikut, mari kita saksikan video terkait 5 posisi kontrol, sehingga Bapak Ibu guru yang hebat ini bisa lebih memahami terkait 5 posisi kontrol guru untuk menangani kondisi siswa. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh,
Pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid.
yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke Bapak Ibu, bagaimana video yang sudah kita saksikan tadi? Bagus bukan? Selanjutnya kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi ini dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinannya. Contoh dari validasi tindakan yang salah adalah guru bisa memulai dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan ini, guru bisa melakukan pertanyaan bermakna seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau bisa juga dengan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, untuk memahami terkait segitiga restitusi, mari kita simak video mengenai segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu.
Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3.
kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Demikian presentasi pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Mungkin dari Bapak Ibu guru hebat di sini ingin menanyakan sesuatu, dipersilahkan. Bagus sekali. Terus rencana aksi nyata jenengan apa, Pak? Oke. Bu Intan, monggo. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya sama Pak Irul. Pak Irul sudahkah menerapkan posisi sebagai manajer ketika anak-anak melakukan kesalahan di sekolah? Terima kasih Bu Intan atas pertanyaannya. Di sini alhamdulillah
Apa yang ditanyakan Bu Intan sudah saya alami sendiri, di antaranya adalah ketika ada anak yang terlambat, kemudian ada anak yang ketika saya memberikan soal ulangan, ada anak yang mencontek. Nah, dari permasalahan itu saya sebagai guru bertindak sebagai manajer, di mana sebagai manajer saya melakukan hal-hal di antaranya menstabilkan identitas, yaitu memulai dengan memanggil anak tersebut ke ruangan saya. Selanjutnya, anak tersebut saya berikan pertanyaan-pertanyaan bermakna seperti kenapa kamu saya panggil ke ruangan Pak Irul. Nah, mungkin anak langsung menjawab tidak tahu Pak. Nah, hari ini kamu telah melakukan ini, apakah itu benar? Terus anak menjawab, iya Pak benar. Nah, setelah itu saya akan lakukan beberapa validasi tindakan yang salah. Di antaranya saya akan bertanya mengapa kamu lakukan itu. Nah, pasti ada alasannya. Nah, selanjutnya siswa akan menjelaskan kenapa kok dia merasa itu. Mungkin karena dia pada waktu itu tidak memasang alarm. Selanjutnya ketika dia ulangan dia tidak belajar. Nah, anak tersebut akan mengungkapkan permasalahannya. Nah, sebagai guru yang posisi manajer, kemudian saya bertanya kepada siswa itu kembali, yaitu keyakinan apa yang perlu kamu tingkatkan terhadap apa yang kamu alami ini. Nah, secara otomatis, anak akan mengingat keyakinan-keyakinan yang mereka buat, yang sudah disepakati antara guru dan murid. Nah, ketika anak sudah mengingat, kemudian kita tanya, solusi apa yang bisa dilakukan supaya kamu tidak seperti itu lagi. Nah, anak akan berikan solusi-solusi, dia berpikir kritis akan masalah yang dihadapi. Dan terakhir adalah saya bertanya kepada anak-anak tersebut mulai kapan. Nah, anak tersebut bertanya mulai hari ini Pak. Nah, itu merupakan sesuatu yang hebat menurut saya. Posisi manajer merupakan posisi yang sangat ideal karena di mana posisi ini guru berbicara dengan nada yang datar, nada yang yang baik kepada anak sehingga anak bisa mencari solusinya tanpa mereka harus tersakiti. Oke, demikian Bu Intan. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Intan. Sekian. Ya, terima kasih Pak Irul atas jawabannya. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang berada di posisi manajer dan konsisten. Terima kasih Pak Irul. Baik, terima kasih Pak Irul. Pemaparannya sangat luar biasa sekali. Salam guru penggerak juga. Mungkin nanti bisa berbagi juga dengan teman-teman yang lain. Pertanyaannya adalah dalam menerapkan budaya positif itu jelas sekali tidaklah mudah. Apalagi kita harus melakukan pembiasaan-pembiasaan di awal yang memang dengan berbagai macam karakter anak yang sangat berbeda-beda sekali, beraneka macam. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang Pak Irul lakukan ketika menerapkan budaya positif di sekolah agar budaya positif itu berkelanjutan sehingga tidak hanya seperti gebrakan di depan saja. Biasanya di depan itu kan lagi senang-senangnya budaya positif, habis itu entah berapa lama, 1 bulan, 2 bulan sudah hilang lagi. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya Pak Irul supaya mendapatkan dukungan dari pihak-pihak warga sekolah agar kita sebagai pemangku kebijakan pendidikan di sekolah itu sama-sama bisa untuk mendukung gerakan budaya positif di sekolah. Terima kasih Pak Irul. Terima kasih banyak Bu Lelin atas pertanyaannya. Di sini apa yang akan saya lakukan supaya budaya positif ini bisa bertahan dan bisa berkelanjutan adalah
Yang pertama adalah saya akan membentuk yang namanya komunitas praktisi, di mana untuk membangun sesuatu yang besar kita membutuhkan orang-orang yang mampu yang namanya menunjang program-program kita. Di antaranya kalau kita punya visi dengan didukung orang-orang yang banyak, otomatis sesuatu yang kiranya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nah, karena budaya positif ini merupakan sesuatu yang ibaratnya itu dilakukan terus-menerus sehingga menjadi budaya, maka langkah saya adalah saya akan selalu yang namanya mengingatkan kepada anak-anak apabila mereka melakukan sesuatu tindakan yang salah dengan cara yaitu anak-anak saya coba untuk mengulas kembali yaitu keyakinan kelas atau keyakinan-keyakinan yang perlu mereka tingkatkan. Nah, apabila itu misalkan belum cukup, nah maka dari itu saya sebagai guru yaitu membuat metode di mana metode tersebut adalah metode jera dengan cara membuat buku saku terkait kejadian-kejadian yang dilakukan dengan anak. Dengan demikian buku saku itu akan selalu mengingatkan anak, oh berarti saya kalau melakukan ini tidak hanya saya berpegang teguh pada keyakinannya, tapi juga ada konsekuensinya. Nah, demikian Bu Lelin. Jadi yang pertama saya akan membuat komunitas praktisi, di mana komunitas praktisi ini adalah merupakan orang-orang yang satu visi atau satu tujuan, diantaranya adalah semua guru-guru di SMP Negeri 1 Kasiman, mungkin bertahap. Selanjutnya adalah saya akan melakukan pendekatan kepada anak-anak pun juga saya akan membuat tim untuk anak-anak itu sendiri supaya mereka belajar bertanggung jawab. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kita mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu guru atau orang-orang sekitar kita adalah ya kita di sini melakukan semuanya dari diri sendiri dulu. Dengan dimulai dari diri sendiri, insya Allah orang-orang akan mendapatkan manfaat yang baik. Karena apabila kita melakukan yang baik, otomatis hal yang baik itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, sehingga orang-orang sekitar kita bisa mengerti apa yang sudah kita lakukan. Nah, dari itu sebagai contoh besar adalah ketika kita ibaratnya menjadi orang yang welcome, kita membantu apa yang mereka butuhkan. Nah, seperti mungkin Bapak Ibu guru sedang ada program ini, kita bantu dengan tanggung jawab dan keikhlasan kita. Insya Allah mereka ketika kita berikan masukan, kita memiliki sebuah tujuan, mereka bisa ikut untuk mendukung kita dalam program-program itu, apalagi program itu adalah untuk sekolahan. Nah, mungkin itu Bu Lelin, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, sebelumnya Bu Lelin, apakah jawaban saya bisa memenuhi dari pertanyaan Bu Lelin? Apakah Bu Lelin bisa jelas mendengarkan jawaban dari saya? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Irul. Assalamualaikum Pak Irul. Mau nanya ini, saya kan di sekolah itu termasuk masih junior ya. Sedangkan teman-teman saya itu senior semua, entah sudah P3K atau PNS. Sedangkan saya itu masih GTT, cuma saya itu terkadang ada yang gembosi, ikut guru penggerak untuk apa, gunanya itu apa. Kadang merasa, yang penting saya ingin maju, nggak seperti kalian. Tapi banyak sekali teman-teman yang masih ngembosi saya untuk
pantang menyerah gitu loh. Ada yang nggak suka atau gimana, tapi saya masih terus ingin maju dan mengajak teman-teman, tapi agak susah sekali karena cara pandangnya itu mereka berbeda dengan saya. Itu gimana Pak Koirul? Cara mengajak teman-teman. Terima kasih banyak Bu Aridiana atas pertanyaannya. Bagaimana kita bisa mengajak teman kita untuk mendukung program kita, yaitu kita dimulai dari sahabat kita dulu, Ibu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bu Lelin tadi, bahwa untuk kita bisa menggerakkan orang lain, itu kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, apabila kita sudah melakukan sesuatu kebaikan, maka akan bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Nah, dari situ orang-orang kita bisa memahami, oh ternyata yang dilakukan oleh guru tersebut adalah untuk kebaikan bersama. Nah, maka dari itu untuk bisa mendukung kita, yaitu kita bekali diri kita dengan kemampuan yang kiranya dibutuhkan untuk menunjang supaya apa yang kita lakukan itu bisa meyakinkan orang-orang tersebut bisa mengerti terkait program-program yang sudah kita lakukan. Nah, maka dari itu Bu Aridiana ini jangan pantang menyerah, terus mencoba. Nah, bagaimanapun yang namanya kegiatan yang kita lakukan itu sesuatu yang baik. Nah, untuk mengajak kebaikan, insya Allah orang-orang juga akan bisa mengerti. Boleh lah Terima kasih, sedikit Bu. ya, Terima kasih. Bu Aridiana ya. Memang betul kan ya. Memang betul kata Pak Irul, semua mulai dari diri sendiri. Bu Ari nggak usah apa ya istilahnya insecure, nggak usah ya. Eh, ya tetap punya keyakinan, punya tekad, punya Kemauan. iya kemauan. Saya harus maju, saya harus lebih pinter, saya harus yang lebih baik itu. Jadi nggak usah memang ada ya kadang sesuatu itu yang membuat kita jadi gimana itu hal yang tidak perlu kita abaikan aja ya. Kita abaikan, bukan berarti kita cuek, kita pun harus mendengar. Cuma kalau tidak misalnya membuat kita nggak nyaman, nggak usah aja ya. Kita tetap maju aja. Yang penting nantinya ya setelah menjadi guru CGP ini tetap rendah hati, tidak sombong ya. Jangan merasa aku loh CGP pinter, enggak ya. Jadi memang kita ya alhamdulillah menjadi bagian dari transformasi pendidikan ini luar biasa. Kan tidak semua orang punya kesempatan yang sama, toh? Tidak, maksudnya tidak semua orang bisa menembus seperti Bu Ari sekarang ini ya. Jadi menurut saya tetap semangat ya, tetap harus menyemangati diri sendiri ya. Jangan mudah apa karena orang yang berpikiran seperti itu jenengan larut enggak usah ya. Jadi tetap ya Bu ya semangat. Enggak usah punya pikiran saya loh GTT enggak ya. Justru Bu Ari hebat menurut saya ya. Itu ya. Ya gitu aja ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Ya. Bu Yayu, Pak Koirul, semangat. Terima kasih Bu Wahyu, terus Bu Aridiana. Diskusi malam ini hangat sekali, masukan-masukan dari Bapak Ibu CGP yang lainnya luar biasa. Menambah semangat saya Pak Koirul. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Ari, nggih. Nggih, alhamdulillah juga motivasi juga saya semakin bertambah Ibu dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya yang mensupport saya dalam kegiatan acara hari ini. Saya percaya ketika kita sukses bersama itu lebih memuaskan daripada kita sukses sendiri. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak karena mengingat waktu juga sudah pukul itu 8.15, waktunya untuk keluarga Bapak Ibu semuanya.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Sehat selalu Bapak Ibu nggih. Salam hangat Bapak Ibu penggerak. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Khairul. Terima kasih ilmunya sangat bermanfaat, menambah wawasan. Terima kasih Pak Khairul. Bu Ari. Saleh Bu nggih, saya tutup nggih.